Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Lamiyati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam baitnya walikullihim qadarun ala wa fadailu lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Perkara ini masih berkaitan dengan kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW, terhadap para sahabat, dan yang lebih intinya adalah memuji para sahabat dengan kelebihan-kelebihan para sahabat. Ya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas sedikit banyak tentang kelebihan-kelebihan atau keutamaan-keutamaan para sahabat. Walikullihim qadarun ala wa fadailu. Artinya setiap para sahabat itu punya kedudukan-kedudukan yang tinggi, wa fadailu, dan kelebihan-kelebihannya. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq pernah menginfakkan hartanya semua kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Umar menginfakkan setengah dari hartanya. Dari situlah kita pahami bahwa Abu Bakar lebih baik dan lebih tinggi derajatnya daripada Umar bin Khattab. Baik, kita artikan lagi bait keduanya, lakin nama Siddiqu minhum afdalu. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq lebih bagus dari semua para sahabat Rasulullah SAW. Semoga Allah meridai mereka semua. Pada bait ini ada dua poin yang inti. Yang pertama, kelebihan para sahabat dan kedudukan mereka. Kedua, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat paling tinggi derajatnya dan paling banyak keutamaannya. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat punya banyak kelebihan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar Abu Umar Al-Maliki dari madhab Maliki. Dan hadis ini adalah termasuk hadis yang dhaif, yaitu hadis yang ada orang yang tidak diketahui dalam periwayatannya, yang berbunyi ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku, kata Rasulullah SAW, seperti bintang-bintang di langit. Dengan siapa saja kamu mengikuti mereka, kalian akan mendapatkan hidayah. Ya, baik dengan Abu Bakar, baik dengan Umar, baik dengan Abu Talhah, baik dengan Abu Ubaidah, Abu Hurairah, dan lain-lain. Maka kita akan mendapatkan hidayah dari mereka, karena mereka ini adalah mengacu pada satu contoh, yaitu Rasulullah SAW. Walaupun hadis ini dhaif, tapi pada dasarnya hadis ini adalah benar, ya, secara makna, ya, walaupun secara periwayatannya lemah, ya, akan tetapi secara pengamalan dan maknanya benar.
boleh kita jadikan sebagai hujjah untuk berdalil dengan dalil-dalil yang lain, seperti iqtadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, seperti kata Rasulullah, ikutilah dua orang ini setelah saya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kemudian hadis-hadis kelebihan sahabat Nabi SAW yang lain diantaranya adalah la yadkhulun nara ahadun bai'a tahta syajarah. Tidak ada yang masuk ke neraka orang-orang para sahabat yang membaiat di bawah pohon Ridwan, yaitu pohon Sulhu al-Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, ketika Nabi SAW hendak membuka Fathu Mekah, yaitu kota Mekah pada waktu itu. Kemudian ini menjadi rekomendasi dari Rasulullah SAW untuk para sahabat. Ya, setelah sahabat direkomendasikan, dipuji oleh Allah bahwa Allah meridai mereka, kemudian Rasulullah SAW juga memuji para sahabat. Kenapa? Dikarenakan para sahabat telah mengorbankan jiwanya di medan perang untuk dakwah ini, telah mengorbankan umurnya untuk berdakwah kepada agama yang mulia ini, agama Islam. Dan mereka juga telah mengorbankan hartanya, ya, waktunya, sampai mereka mengorbankan anak-anak mereka, jiwa mereka, sampai sebesar-besar pengorbanan. Ya, belum ada orang yang lebih afdal, lebih baik dari mereka setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Ali pernah berkata, afdalul ummah ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar. Ya. Di antara para sahabat yang banyak kelebihannya adalah Abu Bakar dan Umar, yaitu umat ini yang paling baik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Qala Ibnu Umar berkata, la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala muqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum umarahu. Rawahu Ahmad, ya. Ketika para sahabat berada di samping Rasulullah SAW sejenak, lebih bagus daripada amal-amal kalian seumur hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi, ya, sebentar bersama Rasulullah SAW lebih bagus daripada amal-amal orang setelah mereka. Ya. Kemudian juga ada hadis yang lain mengatakan, iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Nabi SAW mengatakan, ikutilah, ya, dua orang ini setelah saya, yaitu Abu Bakar dan Umar, karena Rasulullah SAW mengetahui bahwa dua orang ini akan menjadi orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu kelebihan? Kelebihan itu adalah kedudukan yang tinggi, ya, kedudukan yang tinggi dan derajat yang tinggi. Dalam sebuah surat Al-Quran namanya surat Al-Lail, ya, Allah Subhanahu wa taala memuji Abu Bakar As-Siddiq dengan ayat wa sayujannabuhal atqa. Ya, artinya, ya, akan ada orang yang paling taat, ya, menjauhi neraka, yaitu ditafsirkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dalam ayat lain, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, dan orang yang datang dengan kebenaran, dan ada orang satu lagi membenarkannya. Yang membenarkannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang datang dengan kebenaran adalah Rasulullah SAW, seperti yang tercantum dalam tafsir. Ya, inilah, ya, kelebihan-kelebihan Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lainnya. Ya. Kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa para sahabat 10 dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar Siddiq di surga,
wa Umar fil jannah, dan Umar di surga, wa Utsman fil jannah, dan Utsman di surga, wa Ali fil jannah, dan Ali bin Abi Thalib di surga, wa Talhah fil jannah, dan Talhah bin Ubaidillah dalam surga, wa Zubair fil jannah, dan Zubair bin Awam dalam surga, wa Sa'ad fil jannah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam surga, wa Sa'id fil jannah, dan Sa'id di surga, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan Abdurrahman bin Auf fil jannah dalam surga, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah, Abu Ubaidah dalam surga. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Inilah 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW memasuki surga, ya, sudah direkomendasikan oleh Rasulullah untuk masuk surga, dan mereka semua pasti akan masuk surga dengan hadis ini. Kemudian para sahabat itu banyak kedudukannya, tinggi kedudukannya. Yang paling pertama, yang paling afdal adalah Abu Bakar. Yang paling tinggi kedudukannya adalah Abu Bakar. Kemudian Al-Khulafa Ar-Rasyidin, ya, Umar, Utsman, Ali. Kemudian 10 yang dijamin masuk surga, yaitu yang saya sebutkan barusan, ya, Al-Khulafa Ar-Rasyidin ditambahkan dengan Talhah dan Zubair, Sa'ad, Sa'id, kemudian Abdurrahman bin Auf, wa Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhum. Kemudian sahabat yang lain di bawah mereka adalah Ahlu Badar, yaitu para sahabat yang berperang di perang Badar. Kemudian para sahabat yang lain yang berperang di perang Uhud, ya. Kemudian para sahabat di bawah mereka lagi adalah para sahabat yang datang pada perjanjian Hudaybiyah atau bai'at di bawah pohon Ar-Ridwan di perjanjian Hudaybiyah dengan Quraisy. Itulah sekelumit kelebihan-kelebihan para sahabat. Kalau kita bandingkan secara umum, maka para sahabat Al-Muhajirin dari Mekah lebih bagus, lebih utama daripada para sahabat Al-Ansor, ya. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri telah menyebutkan mereka duluan daripada Al-Ansor. Was-sabiquna minal awwalina minal muhajirina wal ansor. Dalam ayat ini Allah menyebutkan kaum muhajirin dulu, baru kaum Ansor, ya. Jadi mereka lebih utama, ya, daripada kaum Al-Ansor. Baik. Ada juga sahabat yang lain yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, diberitakan oleh Rasulullah masuk surga, seperti Al-Hasan wal Husain. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Hasan dan Husain adalah, ya, sayyid, ketua pemuda di dalam surga, ya. Dua orang ini adalah ketua pemuda dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan mengatakan hadis ini bagus dan sahih, ya. Dan juga ada di sana ada seorang sahabat namanya Bilal yang diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau di dalam surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Fa inni sami'tu dafa'ana 'alaika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, ya, beritahulah saya dengan amalan yang paling engkau harapkan, ya, yang telah engkau kerjakan dalam Islam. Fa inni sami'tu dafa'ana 'alaika baina yadayya fil jannah. Sesungguhnya saya mendengar suara kedua sendal kamu dalam surga. Qala Bilal berkata, ma'amiltu amalan arja indi. Saya tidak melakukan suatu pekerjaan yang lebih saya harapkan pahalanya di sisi saya. Anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tahur ma kutiba li an usalliya. Kecuali saya telah melakukan suatu pekerjaan, yaitu saya tidak berwudu di hari dan malam kecuali setelah saya tidak berwudu siang dan malam, kemudian
saya mengerjakan sholat, apa yang ditakdirkan selama saya mau mengerjakannya. Maksudnya begini, Bilal bin Rabah berwudu, kemudian dia sholat ya sampai dia selesai sholat, ya, sampai selesai sholat, apakah 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, ya. Hadis ini adalah hadis yang dinamakan dengan sunnatul wudu, yaitu disunahkan bagi kita untuk sholat setelah berwudu, ya. Dan hadis ini juga menjadi berita bahwa Bilal bin Rabah berada di dalam surga, ya. Itulah itulah kelebihan-kelebihan para sahabat, ya, yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lain, ya. Semua sahabat yang telah bertemu dengan Nabi meninggal dalam keimanan, insya Allah akan masuk surga dengan ayat-ayat yang lain. Seperti was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi al-muhajirin wal ansar termasuk semua sahabat yang melihat Nabi SAW. Seperti dalam surat Al-Bayyinah, ya, orang-orang yang beriman akan masuk surga, ya, termasuk para sahabat, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.